Bayangkan, seorang nenek yang selama ini terlihat sehat, rajin menyiram bunga setiap pagi, tiba-tiba jatuh pingsan di dapur, tanpa satupun keluarganya menyadari tubuhnya sudah memberi peringatan berhari-hari sebelumnya. Apa kamu yakin orang tua kita benar-benar sehat? Atau tubuh mereka sedang berteriak minta tolong tanpa kita dengar? Halo sahabat sehat dari seluruh Nusantara. Salam dari aku, di kota Yogyakarta tercinta hati berkilau. Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi surat cinta. Mari kita doakan. Semoga kita, orang tua kita, dan semua lansia di sekitar kita selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan hati yang penuh syukur. Amin. Bisikan tubuh yang terlupakan. Nenek Sumi, 72 tahun, adalah sosok yang tak pernah diam. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari menyingsing, menjerang air untuk teh hangat, lalu menyapu halaman dengan senyum yang seperti tak pernah pudar dimakan waktu. Namun akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berubah. Senyumnya tetap ada, tapi geraknya melambat, seperti jarum jam yang kehabisan tenaga. Ia duduk lebih lama di kursi bambu, memandang kosong ke arah pohon mangga yang dulu selalu ia panjat untuk memetik buah pertama. Anaknya, Rina, hanya berpikir ibunya mulai menua. Namanya juga usia, katanya sambil lalu, saat melihat Sumi kehabisan napas hanya karena menyiram bunga. Tapi yang tak mereka sadari, rasa lelah yang datang begitu cepat bukanlah sekadar tanda penuaan. Itu adalah alarm sunyi. Mungkin anemia, mungkin jantungnya mulai melemah, berjuang keras agar tetap bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Tapi siapa yang akan menyangka, ketika wajah nenek Sumi masih tampak setenang embun pagi, hari itu, ketika ia mencoba mengepel lantai dapur, tubuhnya tiba-tiba goyah. Pel mop terjatuh, air mengepul di lantai seperti pecahan waktu yang membeku. Ia terduduk, tangan bergetar, dada sesak. Tapi begitu Rina datang, Sumi tersenyum dan berkata, "Ibu cuma kecapean, Nak." Dan Rina, seperti kebanyakan dari kita, memilih percaya. Karena menerima bahwa orang tua kita mungkin sedang sakit, jauh lebih menakutkan daripada percaya mereka hanya lelah. Malamnya, ketika semua tertidur, Sumi duduk di ranjangnya, menggenggam dadanya yang terasa berat. Di luar, jangkrik bernyanyi, dan bulan menggantung setengah, seperti menahan napas. Ia menatap foto mendiang suaminya di meja samping ranjang. "Aku masih kuat, Yan," bisiknya lirih. Tapi matanya berkaca-kaca, karena jauh di dalam hati, ia tahu, tubuhnya sedang memberi tanda, dan ia terlalu takut untuk mendengarnya. Nafsu makan yang hilang diam-diam. Pak Arman dulu adalah raja dapur keluarga. Setiap kali istrinya masak sayur lodeh, dia yang paling dulu duduk di meja makan, mengangkat sendok dengan mata berbinar seperti anak kecil yang menemukan permen. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, dia hanya menatap piringnya tanpa minat. Nasi yang dulu tanda sekarang hanya disentuh 2 suap. Bibirnya kering, matanya sayu, dan ada jarak aneh yang tumbuh antara dia dan aroma masakan yang pernah membuatnya bahagia. Anak-anaknya mengira itu karena bosan makan menu yang sama. Mereka mengganti lauk setiap hari, rendang, ikan bakar, soto, bahkan membelikan makanan restoran favoritnya. Tapi tak ada yang berubah. Nafsu makan Pak Arman seperti pintu tua yang perlahan menutup, tanpa suara. Padahal kehilangan nafsu makan pada lansia bisa menjadi tanda awal gangguan hati, ginjal, bahkan kanker. Tubuh memberi peringatan dengan cara paling halus, membuat makanan tak lagi terasa menarik. Berat badannya turun drastis. Pipi yang dulu penuh kini mengempis. Tulang pipinya menonjol seperti 2 bayangan tajam di wajahnya. Celana lamanya longgar, dan bajunya menggantung seperti tirai di tiang rapuh. Tapi setiap kali istrinya menanyakan, dia hanya tersenyum kecut. "Aku cuma kurang selera." Tidak ada yang menyangka, di balik kalimat sederhana itu, tubuhnya sedang kehabisan cadangan tenaga, pelan-pelan menyerah. Suatu malam, istrinya duduk diam di sebelahnya, menggenggam tangan yang dulu hangat dan kuat itu. "Aku takut kehilangan kamu," bisiknya pelan. Pak Arman menoleh. Dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, matanya basah. Saat itu juga mereka memutuskan, besok mereka akan ke dokter, apapun hasilnya. Karena cinta sejati bukan menunggu sampai seseorang runtuh, tapi berani menolongnya sebelum ia jatuh. Lupa yang bukan sekadar pikun. Nenek Umi dulu dikenal paling cerewet di kampungnya. Ia hafal ulang tahun semua cucunya,
jadwal arisan, bahkan letak setiap paku di gudang kecil belakang rumah. Tapi sejak beberapa minggu terakhir, ada yang berubah. Ia mulai menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Hari ini hari apa, ya? Tadi kalian makan apa? Seolah setiap percakapan menguap begitu saja dari kepalanya, meninggalkan kekosongan yang sunyi. Suatu pagi, ia keluar rumah tanpa sandal, hanya membawa dompet kosong dan selembar kwitansi lama. Ia berjalan ke ujung gang, menatap kiri kanan seperti orang asing di tanahnya sendiri. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong, seperti kompas yang jarumnya tak lagi bergerak. Warga menemukannya berdiri di depan warung, bingung mencari rumahnya sendiri. Padahal ia sudah tinggal di kampung itu lebih dari 50 tahun. Keluarganya awalnya tertawa. Namanya juga Pikun, kata anaknya sambil mengangkat bahu. Tapi tak ada yang menyadari bahwa kebingungan mendadak bisa jadi tanda awal demensia atau stroke ringan. Otak seperti mesin tua yang mulai kehilangan pelumasnya. Pelan, sunyi, tapi mematikan bila dibiarkan. Dan yang paling menakutkan adalah, dari luar, semuanya masih terlihat normal. Seolah badai sudah terbentuk di balik langit cerah. Malam itu, Umi duduk sendirian di kamar, menatap cermin. Ia menyisir rambutnya pelan, lalu berhenti. Ia tak mengenali wajah di hadapannya. Tangan tuanya menyentuh pipinya, seolah ingin memastikan bahwa dirinya masih nyata. Air matanya jatuh perlahan, menandai retakan pertama pada tembok ingatan yang selama ini ia banggakan. Dan di keheningan itu, hanya ada satu ketakutan. Bagaimana kalau besok ia tak lagi ingat siapa dirinya sendiri? Sesak napas yang desperakan. Pak Budi selalu jadi yang paling semangat setiap kerja bakti. Ia yang naik turun tangga membawa ember cat, ia yang selalu mengangkat kursi-kursi berat saat acara hajatan. Tapi beberapa bulan belakangan, langkahnya melambat. Saat menjemur pakaian, ia sering berhenti setengah jalan, berdiri membungkuk sambil memegangi lutut. Napasnya memburu seperti habis lari maraton. Padahal ia hanya berjalan beberapa meter. Maklum, usia, katanya sambil tertawa kecil, menyembunyikan napas yang masih terengah. Istrinya memperhatikan, tapi memilih diam. Ia pikir mungkin suaminya hanya kelelahan. Tapi setiap malam, Budi terbangun karena sesak. Dadanya terasa berat, seperti ada karung pasir menindihnya dari dalam. Ia duduk di tepi ranjang menatap langit-langit, berharap napasnya kembali normal. Ia tak tahu bahwa sesak napas ringan yang muncul berulang bisa menjadi tanda awal penyakit paru-paru kronis atau gagal jantung, sesuatu yang tak bisa ditertawakan atau ditunda. Suatu sore, saat sedang menyiram tanaman, tiba-tiba pandangannya berkunang-kunang. Ia menjatuhkan selang dan terduduk di tanah. Napasnya memendek, dada naik turun seperti piston tua yang hampir macet. Anak bungsunya berlari panik menghampiri, tapi Budi mengangkat tangan, memaksa tersenyum. Bapak cuma kurang tidur. Semua tertawa gugup, mencoba menepis ketakutan yang menggantung di udara. Tapi tawa itu terdengar seperti upaya menutup retakan di dinding yang sudah lama melebar. Malam itu, saat rumah sudah sunyi, Budi duduk sendiri di teras, memandangi bintang. Napasnya masih berat, dada terasa sempit. Ia menggenggam tangan kursi rotan erat-erat, seolah itu satu-satunya hal yang menahannya agar tak runtuh. Dalam hati ia tahu, ini bukan sekadar lelah, tubuhnya sedang berteriak minta tolong. Tapi ia terlalu takut membuat orang-orang yang ia cintai khawatir. Jadi ia memilih diam, dan terus menunggu esok pagi, entah ada atau tidak. Nyeri yang tidak pernah dikeluhkan. Nenek Minah dikenal sebagai perempuan baja. Di usianya yang 74 tahun, ia masih suka duduk di dapur sejak subuh, mengupas bawang dan meracik bumbu untuk cucu-cucunya. Tapi sejak beberapa waktu terakhir, tangan tuanya gemetar setiap kali menggenggam pisau. Kadang ia berhenti sebentar, menutup mata, menahan napas panjang. Tapi saat ada yang memperhatikan, ia langsung tertawa. Ah, tangan ini cuma pegal sedikit. Seolah rasa sakit hanyalah angin lalu, bukan peringatan yang perlahan menggerogoti sendi-sendinya. Kenyataannya, setiap malam tangan Minah berdenyut seperti genderang perang. Persendiannya kaku, nyeri menjalar dari jari hingga ke bahunya. Tapi ia tak pernah bilang. Baginya, mengeluh hanya akan membuat anak-anak khawatir. Ia lebih memilih menyembunyikan tangannya di balik kain selimut, menggigit bibir setiap kali rasa sakit menyerang. Padahal nyeri kronis bisa menjadi tanda awal radang sendi, osteoporosis, atau bahkan kanker tulang,
dan tubuhnya telah memberi sinyal itu berulang-ulang. Anaknya baru sadar ketika melihat sendok jatuh dari tangan Minah saat sarapan. Tangannya membeku di udara, mata menahan air yang nyaris tumpah. "Sakit, Bu?" tanya sang anak pelan. Minah menggeleng, tersenyum kaku, tapi matanya berkaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa rapuh. Ia bukan lagi sosok baja yang dulu bisa memikul karung beras dan menimba air sumur sendirian. Ia hanya seorang ibu tua yang diam-diam takut kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Malamnya, anak-anaknya duduk melingkar di ruang tamu, membicarakan ibu mereka. Mereka sepakat membawanya ke dokter. Minah mendengar dari balik pintu, air matanya jatuh diam-diam, bukan karena takut, tapi karena akhirnya seseorang mendengar bisikan rasa sakitnya. Malam itu ia tidur lebih tenang, memeluk bantal seolah memeluk harapan baru, bahwa ia masih bisa bertahan, karena sekarang ia tidak sendirian lagi. Kesadaran yang menyelamatkan. Hari itu rumah terasa berbeda. Tidak ada suara tawa riuh, tidak ada aroma masakan dari dapur. Hanya keheningan yang menggantung seperti kabut tipis. Rina duduk memandang ibunya, Nenek Sumi, yang terlelap di kursi bambu. Di sudut lain, Pak Arman menatap kosong keluar jendela. Umi duduk menunduk, bibirnya bergerak tanpa suara. Pak Budi duduk dengan dada naik turun pelan, sementara Minah memijat tangannya yang kaku. Untuk pertama kalinya, anak-anak mereka melihat kenyataan yang selama ini mereka hindari, orang tua mereka sedang rapuh. Mereka saling bertatapan, dan tanpa banyak bicara, semuanya mengangguk. Hari itu juga mereka memutuskan membawa orang tua mereka ke klinik. Ada rasa takut, tentu. Tapi lebih besar dari itu adalah rasa cinta yang tiba-tiba meledak seperti matahari pagi. Hangat, menyilaukan, menyadarkan. Karena cinta bukan hanya memberi hadiah atau waktu, tapi juga keberanian untuk melindungi, bahkan ketika orang tua sendiri terlalu takut mengaku sakit. Di ruang tunggu klinik, mereka duduk berdampingan. Tangan-tangan renta itu kini digenggam erat oleh tangan-tangan muda yang dulu mereka besarkan. Dokter memeriksa, menulis, memberi nasihat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada harapan. Beberapa penyakit memang ditemukan, tapi masih dalam tahap awal. "Untung datang sekarang," kata dokter sambil tersenyum. Kalimat sederhana itu terdengar seperti musik penutup dari sebuah babak yang menegangkan. Malamnya, mereka semua makan malam bersama. Nasi hangat mengepul, suara sendok beradu pelan, dan tawa kecil kembali terdengar di meja makan. Mata mereka saling bertemu, kali ini tanpa rasa takut. Mereka tahu perjalanan belum selesai. Tapi setidaknya mereka tidak lagi berjalan dalam gelap. Karena kesadaran, meski datang terlambat, selalu lebih baik daripada penyesalan yang datang terlalu cepat. Dan malam itu, di bawah atap sederhana itu, mereka semua merasa sedikit lebih muda. Karena akhirnya mereka memilih untuk peduli.